sekarang kita lanjutkan untuk part ketiga, yaitu tentang fungsi rasional. Apa sih fungsi rasional itu? Fungsi rasional jadi fungsi rasional itu memiliki bentuk umum seperti ini. Fx sama dengan Px per Hx. Nah, jadi fungsi rasional itu ya bentuknya berupa rasio antara dua buah fungsi polinomial. Sama kayak bilangan rasional, jadi dia itu ada pembilang, ada juga penyebutnya. Hanya bedanya kalau untuk fungsi rasional ya nanti pembilangnya masih memuat variabel, begitu juga untuk penyebutnya, atau di sini kita sebutnya Px per Hx gitu. Contohnya, contoh fungsi rasional. Misalnya ada fx sama dengan x plus 1 per x min 1. Ada juga misalnya fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 per x plus 2 misalnya. Kalau yang ini kan baik pembilang ataupun penyebut sama-sama pangkat 1. Kalau yang kedua, yang atasnya dia berupa pangkat 2, yang bawahnya penyebutnya dia pangkat 1. Bisa juga yang ketiga dia kuadrat-kuadrat semuanya, misalnya x kuadrat min 2x min 3 per x kuadrat min 5x plus 6, misalnya seperti ini. Ini contoh-contoh fungsi rasional. Nah, karena dia itu mirip dengan persamaan rasional ya, jadi untuk bentuk fx sama dengan px per hx ini juga ada syaratnya, yaitu syaratnya untuk bagian penyebutnya, atau di sini kalau ini penyebutnya kan hx, ya hx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, kemudian nanti untuk menggambar fungsi rasional, nanti kalian akan menemui syarat yaitu tentang asimtot. Jadi kita ke asimtot dulu. Asimtot. Nah, apa itu asimtot? Jadi asimtot itu adalah suatu garis yang terus didekati oleh kurva, atau garis itu terus mendekati kurva atau didekati kurva sama saja sampai jauh tak hingga. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini ada beberapa contoh asimtot. Dari yang pertama ini adalah contoh asimtot tegak. Nah, ini persamaannya di sini ada x sama dengan k. X sama dengan suatu konstanta. Kalau yang kedua ini dia asimtot datar. Persamaannya nanti y sama dengan k. Kalau yang ini, yang ketiga adalah
asimtot miring. Jadi asimtot ini adalah suatu garis yang terus didekati oleh kurva sampai jauh tak hingga. Ini kalau diperpanjang misalnya kayak ini deh. Ini ya dia akan terus mendekati kurva, terus didekati kurva, atau asimtotnya terus mendekati kurva begitu. Nah, ini yang akan kita pelajari untuk sekarang. Kita belajar dulu sebelum menggambar grafik fungsi rasional, kita belajar dulu bagaimana cara menentukan asimtot. Oke, kita bahas untuk jenis asimtot. Untuk yang pertama, asimtot tegak. Jadi, seperti ini ilustrasi dari asimtot tegak. Nah, nanti berupa persamaannya berupa garis X sama dengan K. Asimtot tegak ini diperoleh ketika penyebut fungsi rasional itu bernilai 0. Nah, misalnya ada persamaan rasionalnya fx sama dengan px per hx, berarti penyebutnya dalam hal ini adalah hx, itu dia sama dengan 0. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya yaitu ketika hx-nya 0, itu px-nya dia tidak boleh bernilai 0. Jadi harus hx-nya 0 dengan px tidak sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Misalnya tentukan asimtot tegak dari fungsi y sama dengan x kuadrat min 5x min 6 per x kuadrat min 3x min 4. Nah, jadi misalnya ada persamaan fungsi rasional yang dia itu terdiri dari fungsi ini, dua polinom gini, lebih baik kalian sederhanakan dulu. Misal bisa disederhanakan, sederhanakan dulu. Sini ada y sama dengan x kuadrat min 5x min 6 per x kuadrat min 3x min 4. Ini ekuivalen dengan y sama dengan, kita faktorkan x kuadrat min 5x min 6 itu kalau difaktorkan jadinya y sama dengan x min 6 dengan x plus 1 per x kuadrat min 3x min 4. Kalau difaktorkan jadinya x min 4 dengan x plus 1. Nah, ini yang sama bisa kita coret. Nah, jadinya tinggal y sama dengan x min 6 per x min 4. Nah, tadi asimtot tegak itu penyebutnya sama dengan 0 atau hx-nya sama dengan 0. Ya udah, jadinya x min 4 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 4. X sama dengan 4 ini adalah asimtot tegaknya. Nah, terus kalau misalnya ada pertanyaan, loh kenapa kok enggak yang x plus 1? Kalau misalnya x plus 1 ini kita sama dengan kan 0, yaitu kita dapatkan ini, x plus 1 sama dengan 0, kita dapatkan x-nya sama dengan negatif 1 kan. Negatif 1 ini ketika kita substitusikan nanti ke keduanya, baik ke x kuadrat min 5x min 6 per x kuadrat min 3x min 4, nanti pasti yang yang pembilang dan penyebutnya nanti hasilnya akan 0 per 0. Nah, kalau 0 per 0 itu artinya dia kan bilangan tak tentu. Jadi yang kita ambil adalah yang x sama dengan 4. Kalau x sama dengan 4, dia tidak akan menyebabkan pembilangnya atau menyebabkan x kuadrat min 5x min 6 itu tidak akan bernilai 0. Jadi memenuhi syarat untuk asimtot tegak. Oke, kita lanjut ke asimtot datar. Jadi ilustrasi asimtot datar seperti ini. Yang garis putus-putus merah ini, persamaannya y sama dengan k. Jadi dia itu sejajar dengan sumbu x. Dia disebut juga dengan horizontal asimtot. Nah, jadi kalau ada fungsi rasional fx sama dengan px per hx, seperti yang saya jelaskan tadi, px per hx itu merupakan rasio dari fungsi polinom. Polinom itu bentuknya misalnya yang ax pangkat n ditambah bx pangkat n min 1, kalau dilanjutkan misalnya cx pangkat n min 2, dan seterusnya. Intinya dia pangkatnya berkurang. Nah, kemudian yang bawahnya misalnya untuk membedakan
Misalnya saya misalkan Rx pangkat M ditambah Sx pangkat M-1 dan seterusnya. Asimtot datar ini nanti ada dua kemungkinan. Jadi kalian lihatnya dari pangkat tertinggi polinomialnya. Misalnya pangkat tertingginya untuk pembilang dan penyebut itu sama, atau di sini N sama dengan M, pangkat tertingginya sama-sama bernilai sama, maka asimtotnya itu cukup kalian bagi koefisiennya saja, koefisien dari pangkat tertinggi masing-masing polinom, yaitu kalau di sini koefisien pangkat tertingginya yaitu A, kalau yang Qx koefisien pangkat tertingginya yaitu R, maka asimtot datarnya didapatkan dari Y sama dengan A per R. Sebenarnya kalau ditanya itu perolehannya atau asal mulanya dari mana, sebenarnya ini konsepnya dari konsep limit tak hingga. Cuman karena kalian belum belajar materi limit, jadi ini saya kasih simpelnya, caranya seperti ini. Asimtot datar ketika pangkat polinomialnya pangkat tertingginya sama, cukup kalian bagi koefisien pangkat tertinggi, misalnya A per R. Nah, kemudian kalau pangkat tertinggi polinomnya itu ternyata beda, di mana misalnya pangkat tertinggi untuk koefisien pembilang yang ini ternyata dia itu lebih kecil n-nya itu lebih kecil dari yang koefisien pangkat tertinggi dari yang x pangkat m atau n kurang dari m, maka asimtotnya itu pasti sama y sama dengan 0 gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya, terus gimana kalau n-nya ternyata lebih dari m? Kalau untuk n lebih dari m, nanti dia itu masuknya ke asimtot miring, bukan asimtot datar. Jadi untuk asimtot datar cukup n sama dengan m atau n kurang dari m. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal nomor 1. Misalnya, tentukan asimtot datar dari y sama dengan 4x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 6 per 2x kuadrat min 3x min 4. Langkah pertamanya kalian lihat pangkat tertinggi dari pembilang yang 4x kuadrat min 5x min 6 itu kan pangkat tertingginya yaitu 2. Kalau di sini kan 1, ini nanti x pangkat 0. Pangkat tertingginya 2. Kemudian pangkat tertinggi dari penyebutnya yaitu yang ini 2x kuadrat ini. Dia juga 2, artinya dia kan sama, artinya n itu sama dengan m. Jadi untuk asimtot datarnya ya sudah cukup kalian ambil saja koefisien dari pangkat tertinggi tadi, yaitu 4 dibagi 2, berarti y sama dengan 2. Ini adalah persamaan untuk asimtot datarnya. Mudah ya? Kemudian contoh kedua, tentukan asimtot datar dari y sama dengan 6x kuadrat min 3x min 1 per 2x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat min 4. Langkahnya sama, selalu kalian lihat dulu pangkat tertinggi dari masing-masing pembilang dan penyebut. Untuk pembilang, dia pangkat tertingginya itu 2, kalau ini kan 1. Kemudian kalau untuk penyebut, ini kan ada pangkat 3, pangkat 2, pangkat tertingginya yang 3. Artinya ternyata n-nya itu kurang dari m. 2 kurang dari 3. Ya udah, berarti asimtotnya otomatis y sama dengan 0 atau dia itu maksudnya adalah sumbu x. Ini untuk asimtot datar. Yang terakhir yaitu asimtot miring. Jadi ilustrasinya seperti ini. Bentuknya ya berupa garis putus-putus miring ini loh, yang putus-putus miring ini. Nah, jadi misalnya ada fungsi rasional sama seperti tadi, yaitu px per qx, dengan px-nya itu merupakan fungsi polinom ax pangkat n plus bx pangkat n min 1, dan seterusnya, dibagi dengan qx juga fungsi polinom, misalnya rx pangkat m ditambah s, x pangkat m min 1, dan seterusnya. Ini dia untuk asimtot miringnya itu syaratnya pangkat tertinggi untuk pembilangnya, atau dalam hal ini yang ax pangkat n, pangkatnya yang n itu, dia itu harus lebih besar dari yang penyebutnya, yang rx pangkat m, atau n harus lebih besar dari m. Nah, nanti baru bisa dicari asimtot miringnya. Asimtot miring sendiri diperoleh dari hasil bagi antara px dengan qx.
Untuk lebih jelasnya, misalnya seperti ini. Nah, misalnya kayak gini deh. Misalnya ini Y sama dengan X pangkat 3 plus 2X plus 1 per X pangkat 4 plus misalnya 3X kuadrat plus 2X plus 5. Ini karena pangkat pembilang lebih kecil dari pangkat penyebut, maka nanti dia bukan asimtot miring, tapi dia asimtot datar yang tadi, yang sebelumnya. Tapi kalau misalnya ada Y sama dengan X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 5 per X kuadrat min 6X plus 1. Nah, ini dilihat, ini pangkat tertingginya yaitu 3 yang penyebutnya 2, berarti kan 3 lebih dari 2, N lebih besar dari M, maka nanti di sini dia diperoleh asimtot miring. Bedanya begitu ya. Kalau yang datar itu yang besar yang penyebutnya lebih besar dari pembilang, kalau asimtot miring pembilang itu lebih besar dari penyebut, bedanya. Nah, sekarang kita coba cari asimtot miring yang diperoleh dari pembagian antara pembilang dengan penyebutnya. Ini konsep baginya sama sih kayak ketika kalian SD belajar pembagian bersusun. Misalnya gini, misalnya 85 dibagi berapa ya? Misalnya dibagi 4 gitu. 8 dibagi 4 kan dapat 2. Nanti 2 kali 4 8 gini kan. Terus dikurangi. Ini habis tinggal 5. 5 dibagi 4 dapatnya 1. 1 kali 4 di sini 4 dikurangi 1. Nah, ini disebut dengan hasil bagi. Ini disebut dengan sisa pembagian. Gitu kan? Sisa pembagian. Nah, ini untuk yang pembagian polinom pun juga sama caranya, seperti itu. Nah, misalnya tentukan asimtot miring dari fungsi Y sama dengan 2X pangkat 3 dikurangi 3 dibagi X kuadrat min 1. Nah, fungsinya nanti kan Y sama dengan berapa gitu kan. Nah, sekarang kita bagi dulu. 2X pangkat 3 dikurangi 3 dibagi dengan X kuadrat min 1. Nah, yang kita lihat pertama kali adalah ini. 2X pangkat 3 dibagi X kuadrat. Dapat berapa sih? Ini kan 1. Ini kan maksudnya kan 1X kuadrat. 2 dibagi 1. Ya pasti hasilnya dapatnya 2. Kemudian X pangkat 3 dibagi X kuadrat. Dapatnya X aja. Paham ya? Ini loh. 2X pangkat 3 per 1X kuadrat. 2 bagi 1, 2. X pangkat 3 dibagi X pangkat 2. Ini pakai yang sifat eksponensial. Kalian belajar di matematika peminatan. Kan kalau pembagian pangkat jadinya pengurangan. 3 dikurangi 2 kan jadinya pangkat 1. Nah, baru ke sini lagi dikalikan. 2X kali 1X kuadrat. Berarti 2X pangkat 3. Kemudian 2X dikali min 1, ya min 2X. Kemudian kalian kurangi, 2X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 3 ini habis, tinggal 0X dikurangi min 2X, jadinya 2X. Di sini min 3 dikurangi 0, nggak ada kan? Berarti tetap min 3. Paham ya, dapatnya dari 2X itu karena kan yang di atas itu 2X pangkat 3, terus kemudian nggak ada yang koefisien dengan X pangkat satunya kan nggak ada, makanya dianggapnya 0. 0 dikurangi min 2X, maka hasilnya 2X. Kemudian di sini min 3, yang bawahnya kan nggak ada konstanta aja, berarti min 3 dikurangi 0, hasilnya tetap min 3. Nah, kemudian 2X min 3. 2X min 3 bisa nggak sih dibagi dengan X kuadrat? Pasti nggak bisa, karena kan ini lebih kecil pangkatnya.
Nah, nanti kalaupun bisa kan kalau di pembagian eksponensial gitu kan nanti kan jadinya negatif pangkatnya, makanya nggak bisa. Jadi 2x-3 dibagi x kuadrat min 1 ya nggak bisa. Berhenti sampai di sini. Ini disebut dengan hasil bagi. Yang ini disebut dengan sisa bagi. Nah, asimtot miring itu tadi adalah hasil baginya. Jadi asimtot miring dari fungsi y sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 3 per x kuadrat min 1. Ya udah, asimtot miringnya adalah y sama dengan hasil bagi, yaitu y sama dengan 2x. Ini adalah asimtot miringnya. Nah, untuk contoh soalnya kita akan membahas soal di halaman 25 yang terdapat pada modul. Tentukanlah atau gambarlah grafik fungsi fx sama dengan x plus 2 per x min 1 dengan x tidak sama dengan 1. Nah, langkah pertamanya, seperti yang saya jelaskan tadi, Jadi untuk menggambar tuh langkahnya sama saja. Pertama kali pasti misalnya ada, kalian tentukan dulu titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y. Pertama, tentukan titik potong sumbu x. Jika ada, jadi memang nggak selalu ada. Syaratnya yaitu y sama dengan 0. Ini kan fx bisa ditulisnya y. Ini kan y sama dengan x plus 2 per x min 1. Sekarang syaratnya y-nya sama dengan 0. 0 sama dengan x plus 2 per x min 1. Ingat, ini x plus 2 per x min 1 itu akan bernilai 0 jika yang 0 yang mana? Pembilang atau penyebutnya? Yaitu yang pembilang. Karena kalau yang penyebutnya nanti dia tak terdefinisi. Jadinya ya udah x plus 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan negatif 2. Jadi titik potong sumbu x-nya adalah negatif 2, 0. Kemudian tentukan titik potong sumbu y. Syaratnya yaitu x sama dengan 0. Tadi fungsinya y sama dengan x plus 2 per x min 1. Sekarang x-nya sama dengan 0. Berarti 0 plus 2 per 0 min 1. 2 per negatif 1. Sama dengan negatif 2. Jadi titik potong sumbu y-nya yaitu 0, negatif 2. Nah, sekarang kita tentukan. Nah, kita lihat di sini ini kan pangkat tertinggi pembilangnya itu 1, pangkat tertinggi penyebutnya juga 1. Jadi pasti nanti dia itu punyanya asimtot tegak dan asimtot datar. Jadi yang ketiga kita tentukan asimtotnya. Asimtot tegak tadi diperoleh ketika penyebutnya sama dengan 0. Kan tadi kan fungsinya y sama dengan x plus 2 per x min 1. Ya udah, x min 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan 1. Ketika x sama dengan 1 kan pembilangnya tidak bernilai 0, jadi memenuhi. Kemudian asimtot datar ini dengan n sama dengan m cukup dibagi koefisiennya saja. Kebetulan koefisiennya sama-sama 1, 1x, 1x. Ya udah, berarti asimtot datarnya dia y sama dengan 1. Karena 1 bagi 1 kan 1. Nah, kalau sudah tinggal kita gambar. Kalau misalnya, oh iya, kalau menggambar begini kan masih susah. Jadi kalian harus tentukan tabel untuk titik-titik bantu.
Ini tabel titik bantu. Titik bantunya itu ngambilnya terserah mau seberapa banyak. Ini X, ini Y. Misalnya sesuai di modul dia mulainya dari -3. Dan seterusnya sih, ini karena saya ngambilnya beberapa aja. Misalnya ngambil -2, kemudian -1, kemudian 0, kemudian 2, kemudian 4, 3, kemudian 4, kemudian 5. Nah, nanti dimasukkan aja ketika X-nya -2, berarti Y sama dengan -2 ditambah 2 dibagi -2 dikurangi 1. Nanti diperoleh hasilnya yaitu 0. Kemudian ketika -1 caranya sama, diperoleh hasilnya setengah. Ketika 0 diperoleh hasil -2. Ketika 2 disubstitusikan hasilnya 3. Kemudian ketika 3 disubstitusikan nilainya 5/2. Kalau 4/2 dan ini 7/2. Untuk menggambarnya, langkah pertama kalian gambar dulu untuk asimptotnya. Asimptot tegaknya tadi yang X sama dengan 1. Misalnya X sama dengan 1 di sini. Kemudian asimptot datarnya Y sama dengan 1. Misalnya di sini. Nah, ini untuk asimptotnya. Terus tadi titik potongnya, dia memotongnya di -2,0. -2,0 misalnya, ini kan 0. +1 -2. -2,0 misalnya di sini. Atau saya merahin deh. Ini ya, -2,0 dan di titik 0, -2. 0, -2 misalnya di sini. Ya sudah, tinggal kita bikin grafik. Sebenarnya mau kalian hubungkan titik-titiknya ini juga boleh. Tapi misalnya ilustrasi aja sebenarnya nggak harus pakai tabel titik bantu, cukup dengan ini. Cukup begini saja. Ini kan mendekati apa namanya? Asimptot. Ya udah gini. Terus dia melewati titik potong ini. Terus sini mendekati asimptot tegaknya ini terus. Ini sebenarnya mulus gitu ya kurvanya. Terus yang ini juga mendekati asimptot yang ini. Terus belok mendekati asimptot yang ini. Kira-kira gambarnya seperti ini ilustrasinya.